semua dimintai melakukan AMDAL Lalin, dan yang akan datang semua proyek baru harus mengikuti prosedur ini. Berarti 10 proyek tidak ada IMB, Pak ya? Nanti dicek. Ya, pemirsa, proyek underpass Mampang Kuningan ini masih menjadi salah satu yang dibangun dan menyebabkan kemacetan parah begitu ya Pak ya? Pertama begini, kan baru ketahuan ketika pekerjaan konstruksi underground atau undermap di bawah tanah di Mampang itu ternyata ada pipa air, pipa kabel dan sebagainya. Itu tidak ketahuan dari awal? Tidak ketahuan, jadi begitu pekerjaan dimulai itu menjadi constraint, penghalang. Apa yang dilakukan? Tanya sama PDAM misalnya. Ini akan kami selesaikan, tapi nunggu 3 bulan ya, karena harus dilelang. Ada mindahin ini, ada proses lagi, ada penunjukan. Ini kan menunjukkan bahwa target perencanaan molor bisa 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Karena apa? Semua unit utilitas kota yang ada di bawah itu menjadi penanggung jawabnya adalah pemiliknya. Pemiliknya mungkin tidak konfirmasi, tidak diketahui. Nah, itulah persoalan di kita. Sudah cara pemasangannya tidak melaporkan, posisinya tidak jelas, begitu ada pekerjaan diam-diam saja. Iya Pak ya, ternyata ini persoalan lainnya yang tadi Anda sampaikan, ada 10 proyek dan untuk rekayasa lalu lintasnya AMDAL ini harus berkoordinasi karena semuanya membangun bersama-sama. Mampu nggak sih Pak kita? Pertamanya kan gini, ini kan yang paling mengeluhkan itu adalah dari pihak kepolisian sebagai aparat yang ada di lapangan. Memang selama ini ada keluhan dari teman-teman di polisi. Dalam penyusunan AMDAL prosesnya tidak dilibatkan sepenuhnya, tapi begitu ada masalahnya baru merasa ini. Nah, sebetulnya kalau sejak awal dilibatkan, mungkin ada request dari pihak kepolisian ini. Nah, begitu rekayasa jalan dan sebagainya dilakukan. Nah, implikasinya kan harus ditanggung biayanya. Kalau tidak bisa ditanggung oleh Pramurakarsa Proyek, bolehkah ditanggung oleh APBD? Jadi bolehkah? Nah, itu kan harus dianggarin. Atau mau butuh waktu lagi artinya. Butuh lagi. Jadi artinya dengan kondisi seperti ini harus ada namanya langkah-langkah darurat. Emergency, mungkin tahap pertama selama 1-2 bulan. Itu harus ada tindakan di lapangan. Sekarang sudah ada tindakan di lapangan, misalnya mencari rute alternatif untuk Transjakarta. Itu tugas siapa Pak Yayat? Sebetulnya tinggal menunjuk siapa yang akan dipercaya oleh Pak Gubernur untuk menjadi koordinator kegiatan, apakah asisten, deputi, atau kepala unit SKPD. Pak Yayat, ini untuk rute Transjakarta dari PT Transjakarta sudah membuat ya. Lalu dari pengaturan yang di lapangan Anda mengatakan ada petugas dari kepolisian, kita juga punya Disub. Artinya harus ada sinergi yang seperti apa ini? Ya, pertama kan gini, dalam rekomendasi dari Badan Penanaman Modal atau perizinan satu pintu itu, mereka meminta syarat-syarat. Nah, syarat itu kan harus dipenuhi. Nah, dalam proses pembahasannya itu kan ada komisi AMDAL yang terdiri dari para akademisi, pelaku, kepentingan, institusi pemerintahan dan sebagainya. Kan itu sama-sama merumuskan apa rekomendasinya, apa rencana pemantauan dan pengelolaan kawasan itu. Nah, sekarang yang sudah kita ketahui, pekerjaan ini dilakukan pada titik simpul kemacetan paling parah di Jakarta. Karena dia merupakan persimpangan utara selatan barat timur. Dan kedua, pada level of service jalan yang kondisinya sebetulnya dalam kondisi sudah macet. Ya kan? Pasti udah diketahui. Nah, kalau udah pasti diketahui, orang agak riskan sebetulnya. Nah, jadi mereka agak takut ya, ibaratnya ngeri-ngeri sedap. Dibuat AMDAL pun, pasti orang tahu kondisinya akan lebih parah. Tetapi tidak dibuat AMDAL bermasalah. Paling penting menurut kita, dengan adanya dokumen AMDAL yang dibuat itu, ada tindakan, ada rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk apa? Menolong kesulitan warga yang sekarang sedang terhimpit oleh persoalan kemacetan. Iya, terakhir Pak Yayat, singkat saja, ini ada 10 proyek yang sedang dibangun. Yang Anda lihat paling penyumbang kemacetan parah yang mana dan solusinya untuk pengguna jalan apa? Hampir semua merupakan titik simpul paling crowded. Dari Kuningan, Mampang, Pancoran, Matraman, MRT dan sebagainya. Karena apa? Kondisi perjalanan Jakarta itu sudah kondisi yang rata-rata
macet ya. Artinya kalau ditambah, jangankan membangun jembatan, mindahkan batu satu aja ke tengah jalan Jakarta udah macet. Gitu. Baik Pak ya, terima kasih waktunya. Dan pemirsa, ternyata untuk membuat AMDAL lalu lintas ini butuh sinergi dari berbagai pihak dan semoga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyelesaikan ini semua dengan cepat. Dan usai jeda kami akan kembali dengan informasi seputar razia pelanggar lalu lintas dan parkir liar lagi-lagi mendapat protes setelah jeda berikut.